kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Rizky Ridho Prakarsa MD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan metode interaktif learning content dengan materi evaluasi lingkungan Pekanbaru melalui prinsip DPSIR, fokus pada sampah, banjir, dan tanah gambut. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aneska Titania, Anissa Dwi Amanda, Fadila Loli Kolima, Vina Dihita, Rama Jaya, dan Rickson Habeahan. Maka langsung saja kita masuk materi yang pertama atau topik pertama kita pada kesempatan kali ini, yaitu sampah di Kota Pekanbaru oleh Aneska. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis DPSIR pada sampah di Kota Pekanbaru. Dalam pengertiannya, sampah plastik menjadi masalah karena sulit terurai, mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan manusia serta hewan, terutama di laut. Next. Selanjutnya, dalam permasalahan ini kami akan menganalisis dengan metode DPSIR yang akan memberikan data, driver, pressure, state, impact, hingga respon. Dalam bagian datanya, di sini dalam pantauan detik sumut pada Jumat tanggal 31 bulan Januari 2025, tumpukan sampah banyak di Jalan Asofa. Selain di jalan tersebut, sampah juga terlihat menumpuk di TPS Jalan Diponegoro atau tepat di sebelah FKUI. Dalam masa darurat sampah selama 7 hari, DLHK Kota Pekanbaru berhasil mengangkut sekitar 500 ton sampah dari berbagai TPS. Dalam analisisnya di sini kita bisa membayangkan, sedangkan dengan satu botol saja dengan berat 10 gram, maka ternyata di Pekanbaru selama 7 hari kita bisa menghasilkan 500 ton sampah, yaitu sama dengan 3 dari patung tersebut. Selanjutnya mengenai analisis driver. Next. Baik, di sini driver yang kami amati yaitu adalah populasi Kota Pekanbaru yang terus meningkat. Dalam data di sini kami mendapati jumlah penduduk menurut kecamatan atau jiwa di per kecamatan Pekanbaru dalam per tahunnya meningkat sekitar 100.000, yaitu mulai dari 9 juta, 90 juta, 100 juta hingga 1.112. Gak apa-apa lama jalan tidak sendiri. Pada bagian drivernya, di sini populasi di Kota Pekanbaru yang terus meningkat. Kami di sini memberikan analisis pada tabel tersebut, yaitu per kecamatan Pekanbaru, yang mana dalam tahun 2021, 2022 hingga 2023 bisa terlihat bahwa jumlah populasi di Kota Pekanbaru terus meningkat. Selanjutnya, pada bagian pressure di sini kami menganalisis bagian jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di Pekanbaru melebihi kapasitas pengelolaan sampah yang ada, yaitu pada tabel juga dijelaskan mengenai kondisi existing dan proyeksi kebutuhan TPS di Kota Pekanbaru tahun 2020. Sumbernya dari hasil penelitian 2022 oleh Kemala Hayati, yaitu pada zona 1 kita di sini tersedia sebanyak 22. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 120. Begitupun dengan zona 2 dan zona 3, yang mana dapat kita simpulkan bahwa kita masih kekurangan jumlah TPS. Selanjutnya, untuk state, sampah menumpuk di TPS, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, menumpuk pada Jalan Asofa menjelang kantor Camat Payung Sekaki, yaitu untuk visualisasinya juga sudah kami terangkan pada gambar. Serta selanjutnya untuk analisis impact itu sendiri, yaitu akan menjadi sarang penyakit, merusak ekosistem, mencemari air, tanah, banjir, dan pencemaran udara. Selanjutnya untuk respon akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan untuk respon dari kami sendiri tentang masalah sampah Pekanbaru, yakni membuat lubang hidroponik di area strategis untuk meningkatkan resapan air, sekaligus mengurangi risiko genangan air. Selanjutnya, mengedukasi masyarakat tentang cara membuat kompos dari sampah organik yang dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman.
Baiklah teman-teman, tadi kita membahas sampah, sekarang kita bergeser nih ke permasalahan yang cukup sering kita dengar, bahkan kita lihat di media sosial, yakni banjir di beberapa daerah di Kota Pekanbaru. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, banjir ini merupakan air yang meluap sehingga menggenangi daratan. Nah, banjir ini juga disebabkan berbagai macam seperti salju yang tiba-tiba mencair, terus air laut yang pasang yang tinggi, tanggul yang jebol, dan yang paling sering nih di Kota Pekanbaru alami disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Next. Nah, menurut analisis data yang telah kami lakukan, Pekanbaru ini memiliki ketinggian 1 hingga 20 meter dengan curah hujan yang diklasifikasikan sedang, yaitu antara 100 hingga 200 per bulannya. Sehingga saat musim hujan, limpahan air dari pemukiman dan jalan itu tidak dapat diatasi. Banjir musiman yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi ini tadi menyebabkan beberapa titik di Kota Pekanbaru seperti Jalan Subrantas, Arifin Ahmad, Delima, terus lampu merah Pasar Pagi Areka itu tergenang oleh air. Next. Kita bergeser ke DPSIR-nya. Yang pertama adalah driver. Nah, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan peningkatan alih fungsi lahan, infrastruktur yang tidak tepat, dan variasi daerah resapan air. Selanjutnya ada pressure. Nah, Pekanbaru ini pernah mengalami curah hujan yang tinggi yang berlangsung lama, seperti pada tahun 2022, lama waktu hujan berturut-turut itu bisa sampai 20 hingga 22 hari. Next. Nah, selanjutnya ada state. Dari adanya alih fungsi lahan, infrastruktur yang tidak tepat, curah hujan tinggi yang berlangsung lama, itu dapat menyebabkan beberapa tempat di Kota Pekanbaru sering mengalami banjir. Seperti yang telah saya bilang tadi, di Jalan Subrantas, Arifin Ahmad, Delima, terus juga di lampu merah Pasar Pagi Areka, dan di foto yang telah kami cantumkan ini banjir yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2025 di Jalan Lintas Kampar Pekanbaru. Lanjut. Baik, respon yang akan kami lakukan atau respon yang akan kami bentuk untuk memberi solusi kepada topik permasalahan ini berupa yang pertama, bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR untuk melakukan normalisasi saluran drainase dan sungai secara berkala. Kemudian, berpartisipasi dalam program-program pemerintah terkait penanganan banjir. Lalu membentuk kelompok mahasiswa untuk melakukan monitoring terhadap kondisi drainase dan infrastruktur di daerah rawan banjir, serta memberikan laporan kepada pemerintah setempat untuk tindakan lebih lanjut. Dan mengadakan seminar atau workshop tentang manajemen air, dampak banjir, dan cara-cara mitigasi yang dapat dilakukan di tingkat rumah tangga. Jadi, dari sampah ke banjir itu memiliki korelasi yang kuat. Dari situ, teman-teman, kita harus memberikan respon yang lebih kuat, yaitu seperti respon yang sudah saya bacakan tadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan topik yang ketiga, yaitu tanah gambut di Kota Pekanbaru. Tanah gambut adalah tanah yang basah dan terbentuk dari sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Atau dapat dibilang, tanah gambut adalah tanah yang mengandung bahan organik yang sangat tinggi. Tanah gambut banyak ditemukan di daerah rawa, cukang sungai, dan pesisir. Lanjut ke analisis DPSIR. Dari data yang kami kumpulkan, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dirilis pada tanggal 18 September 2015, tanah gambut yang kering sangat rentan terhadap kebakaran. Kebakaran lahan gambut menghasilkan asap yang tebal yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Di daerah perkotaan seperti Pekanbaru, lahan gambut yang dikaitkan dan dibangun di atasnya dapat memperparah efek pulau panas perkotaan.
bangunan-bangunan tinggi dan jalan-jalan beraspal menyerap dan memancarkan panas matahari, menyebabkan suhu udara di perkotaan lebih panas daripada daerah sekitar. Dari data tersebut menghasilkan driver, yaitu peningkatan populasi Pekanbaru mendorong kebutuhan akan lahan untuk perumahan, infrastruktur, dan ekonomi, sehingga menimbulkan pressure, yaitu untuk keperluan pembangunan seringkali dilakukan pengeringan lahan gambut. Dari data pada tahun 2001, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM menargetkan restorasi 611.000 hektar lahan gambut di Riau termasuk di Pekanbaru. Upaya ini mencakup pembangunan infrastruktur, pembasahan, dan penanaman vegetasi untuk memulihkan fungsi ekosistem gambut, sehingga menghasilkan state, yaitu lahan gambut Kota Pekanbaru mengalami kerusakan akibat adanya pengeringan dan kebakaran. Kerusakan lahan gambut menyebabkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer dan berbentuk gas karbon dioksida. Dari data DPSIR tadi menghasilkan impact yang pertama, yaitu menyebabkan keanekaragaman hayati, pencemaran air dan tanah, serta gangguan terhadap keseimbangan ekosistem. Dan yang kedua, asap dari kebakaran lahan gambut mengandung partikel-partikel berbahaya yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kesehatan lainnya bagi masyarakat. Maka respon dari kami salah satu yakni mengembangkan sistem irigasi berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan konservasi lahan gambut. Kedua, menerapkan platform digital untuk memantau kondisi lahan gambut dan kegiatan ekonomi berbasis gambut. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang tanaman yang sesuai untuk lahan gambut dan mencari alternatif atau pencaharian yang ramah lingkungan bagi masyarakat sekitar. Baiklah, sehingga dari permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru tadi yang sudah kami bahas, kami mengambil kegiatan besarnya yang kami beri nama yaitu environmentalisme. Environmentalisme adalah gerakan sosial dan filosofi yang berfokus pada pelestarian, restorasi, dan perlindungan lingkungan alam dari dampak negatif aktivitas manusia seperti pencemaran, kerusakan, ekosistem, dan perubahan iklim. Gerakan ini bertumpu pada prinsip berkelanjutan, kesadaran lingkungan, dan kolaborasi masyarakat untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Sebagai gambaran kegiatan besar kami, mahasiswa berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam aksi nyata untuk mengatasi masalah tanah gambut, banjir, dan sampah di Pekanbaru. Harapannya, gerakan ini dapat menjadi langkah awal menuju kota yang lebih bersih, sehat, berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selanjutnya yaitu rangkaian kegiatannya. Yang pertama itu ada gerakan Pit Protectors. Kegiatan ini, tim environmentalisme berfokus pada pengembangan sistem irigasi berbasis kearifan lokal untuk konservasi lahan gambut di Kecamatan Rumbai, serta sejalan dengan penerapan platform digital untuk memantau kondisi gambut dan penelitian tanaman yang sesuai untuk lahan gambut. Kegiatan ini melibatkan DLHK, akademisi, dan masyarakat lokal. Gerakan yang kedua yaitu gerakan Flood Fighters, yaitu melalui kerjasama dengan Dinas PUPR, tim environmentalisme akan membantu normalisasi saluran drainase di wilayah rawan banjir seperti Jalan Arifin Ahmad, Pasar Pagi Arengka, dan Delima. Selain itu, tim akan memonitor kondisi drainase dan memberikan laporan kepada pemerintah. Seminar tentang manajemen air dan mitigasi banjir juga akan diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu satu gerakan Waste Warriors. Tim environmentalisme akan membuat lubang biopori di area strategis seperti TPS, Jalan Asofa, dan Diponegoro untuk meningkatkan respon air. Edukasi masyarakat tentang cara membuat kompos dan sampah organik juga dilakukan agar sampah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Kegiatan ini melibatkan DLHK, Pekanbaru, dan komunitas lokal. Baiklah, itu tadi merupakan serangkaian penjelasan mengenai evaluasi lingkungan Pekanbaru melalui metode DPSIR yang berfokus pada sampah, banjir, dan tanah gambut.
Baiklah, terima kasih kepada kasih. Siapa yang kerja? Apa dia juga tanda gambut? Kita gambut, tanda gambut.